makan pikiran oke guys. Perjalananku belum selesai. Hari ini aku kembali melangkah menuju Sebanga. Dan ceritaku bertemu dengan para gajah dimulai dari sini. Oke, kita udah di dalam mobil. Ini jadi mobil aku sewa ya. Kita sekarang kayaknya karena melihat waktu yang sangat terbatas dan mepet dan juga jarak yang agak jauh nih perjalanannya. Tadi aku cek di map sih kurang lebih 2 jam 20 menit baru sampai ke Sebanga. Makanya kayaknya untuk trip kali ini aku nggak ke PLG Minas ya, kayaknya nggak keburu. Tapi nggak apa, jadi aku simpen PLG Minas untuk next trip. Jadi kalau aku ada rezeki lagi, aku ada waktu lagi, bisa berangkat lagi, aku bakal mengunjungi PLG Minas. Intinya sih gini, kalau di PLG Minas jujur aku belum mempelajari semua ya, mempelajari kondisi di sana, terus gajah-gajahnya ada siapa-siapa aja gitu, belum semuanya aku tahu. Jadi sebenarnya aku 50-50 tuh awalnya untuk ke PLG Minas. Aku pilih yang sekarang ini, hari ini kita habiskan trip kita ke PLG Sebanga aja ya, karena aku udah janjian juga sama Mas Bagas dan juga sudah janjian sama mahutnya Gajah Puja gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu mereka di sana. Gitu ya guys, ikuti aja lah udah perjalanan aku lah. Hari ini kita menyetir sendiri ya. Kita benar-benar solo trip nih. Jadi perdana aku nyetir di kota Pekanbaru. Go go go. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi habis keluar tol ya, terus nggak lama jalannya kurang lebih kayak gitu. Itu sepanjang perjalanan tadi aku dari udah mulai masuk jalan lintas Sumatera, terus masuk tol, terus sampai ke sini nih tadi keluar di apa ya, Andis apa gitu tadi. Itu nanti aku mesti cek juga tuh tadi keluarnya di apa, karena aku pure ngikutin Google Maps ya. Itu tuh hati aku tuh bergetar terus gitu loh. Kenapa ya? Hati tuh kayak sedih gitu. Mewek dah nih gua. Sedih gitu ngelakuin perjalanan ini. Bukan karena aku ngelakuin perjalanan ini sendirian, nggak ada teman, bukan ya. Aku merasa agak sedih, terharu gitu ya. Ya pertama kali aku di umur segini trip sendiri ke Pulau Sumatera. Trip yang naik mobil ya, kalau naik mobil tuh paling jauh Bali, dan itu nggak sendiri. Nah, tapi kalau yang sekarang bener-bener sendiri nih ceritanya nih, dari Pekanbaru mau ke Sebanga, tuh aku hati itu bener-bener bergetar terus gitu loh hati aku. Itu kayak, aduh tersentuh banget deh pokoknya hati aku deh sama perjalanan tadi dari Pekanbaru sampai sini nih. Nah, aku nggak tahu nih apakah nanti pas kalau aku sampai Sebanga, apakah tiba-tiba hati aku bakal langsung kejedot gitu ya, langsung nangis atau enggak nih. Soalnya jujur aku mengikuti Sebanga itu karena Mas Bagas. Mas Bagas tuh banyak banget video-video, waktu itu masih ada gajah kecil ya, namanya Alela ya, gajah betina. Dia lahir di situ. Nangis sih kayaknya aku nyampe Sebanga sih. Sekarang gajah kecil ini tuh udah nggak ada guys. Si Lela ini tuh udah nggak ada. Dia tuh sakit katanya, kena virus. Jadi aku tuh kayak perjalanan ini ya, aku nggak ketemu dia juga ya. Aku ketemunya ya dengan keluarga Lela yang lain gitu. Sebanga tuh jadi kecil guys lahan. Kecil banget buat si gajah-gajah ini. Padahal Sebanga itu ternyata adalah pusat pelatihan gajah yang terluar gitu. Sejauh mata memandang memang mayoritas sawit ya, sawit, kelapa,
Oke, karena aku mengikuti arahan Google Maps, jadi menuju ke PLGS Banga itu melalui jalan perkebunan ini. Tapi di sini jalannya cukup beresiko dan aku tidak menyarankan lewat sini ya. Tuh ya, kalian lihat ya, sejauh mata memandang. Ini benar-benar membelah perkebunan sawit karena nama di petanya aja tuh jalan perkebunan. Makanya ini keputusan yang tepat menurut aku memilih untuk langsung ke Sebama karena ini perjalanan yang lumayan panjang ya. Yang kalian nikmati aja lah. Sebelah kirinya banyak tanaman singkong nih. Oh, ada pekerja. Semangat bapaknya, permisi Pak. Bapak gajinya gede kayaknya. Ini kalau sampai mobil belakang aku menyusul, kebul sudah aku. Nah, ini dia mobil yang tadi ada di belakang kita ya. Jujur, di jalan seperti ini aku nggak berani lebih dari 30 km per jam. Perjalanan ini benar-benar terasa panjang. Ini ujungnya ada di mana? Oh ya, kita masih di sini jalurnya ini. Dan jujur, di sini otak dan pandangan mata aku udah mulai kabur. Oke. Kita belok ke kiri. Cus ya, kita Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga bisa segera sampai. Nah, jalannya udah mulai mulus ya. Tapi harus hati-hati karena banyak yang berlubang. Sekarang jalannya seperti ini. Setelah tadi kita belok. Di sini kita masih terus jauh 4 km. Wih, Silau. Nyampe di Sebanga, ketemu sama Kapten Sarma. Besar banget loh dia. Kapten Sarma adalah satu-satunya gajah jantan yang ada di PLG Sebanga. Aku mau kasih makan orang, boleh? Boleh nih Kak. Boleh ambil aja Bu. Nih, dapir nih Kak. Per bisa. Tunggu ya. Kapten Sarma yang gagah ternyata juga punya karakter yang manis, lembut, dan manja. Di sini Pak Tukino, mahutnya Gajah Dora, sedang bercerita tentang kondisi mata Dora. Akhirnya aku bertemu dengan Pak Ramli, mahutnya Gajah Puja. Dan ini Pak Irwansyah, Kepala Koordinator PLG Sebanga dan mahutnya Gajah Rosa. On frame tuh, ada Mas Bagas. Dan ini dia Mas Bagas, orang yang aku hubungi sebelum aku berangkat ke Riau. Oke, makasih Om. Udah wanita buah yang sangat seger. Dulu,
PLG Sebanga dikenal sebagai pusat latihan gajah terbaik di Indonesia. Cerita perjalanan PLG Sebanga tidak selalu mudah dan indah. Banyak artikel yang bisa kita baca tentang dinamika PLG Sebanga. Di sini Pak Irwansyah, Kepala Koordinator PLG Sebanga, membagikan cerita. Selama kurang lebih 25 tahun beliau berada di PLG Sebanga, baru kali inilah Menteri Kehutanan Republik Indonesia datang langsung ke PLG Sebanga untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Tentunya kunjungan itu membawa harapan baru bagi PLG Sebanga. Dari akhir tahun 2025 hingga 2026 saat ini, berbagai fasilitas yang selama ini diajukan akhirnya mulai direalisasikan. Mulai dari pembangunan kandang jepit untuk tindakan medis gajah, pompa, tandon air, embung atau kolam tampungan air buatan yang digunakan untuk menyimpan cadangan air saat musim kemarau untuk kebutuhan mandi dan minum gajah, hingga pengembangan lahan pakan agar kebutuhan makanan gajah dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Jadi mereka kalau misalkan di Angon gitu Pak, Ya, belakang sampai sana. sana. Nah, ada juga yang jauh sana, Kak. Oh. Yang jauh sana, di Balakan. Aduh, tempatnya bagus lagi. Sisa berapa tadi Pak di sini lahan tuh? Lahannya kalau untuk belakangnya ada 15 hektar lagi ya. Oh, sisanya 15. Iya, untuk sebelah lagi ya. Pak Irwansyah dan Mas Bagas Marsha bercerita, sisa lahan untuk menggembala saat ini ada sekitar 15 hektar. Jika terdapat kondisi di mana kebutuhan pakan gajah di lahan PLG kurang mencukupi, gajah akan digembalakan ke lahan yang sedikit lebih jauh. Namun, lahan itu adalah lahan masyarakat yang statusnya belum dikelola. Sekilas tanah di sini tampak kering dan tak bernyawa. Namun alam bekerja dengan caranya sendiri. Menumbuhkan kembali dengan cepat rumput-rumput yang menjadi sumber kehidupan bagi para gajah. Alam tahu masih ada kehidupan yang harus dijaga. Baik banget loh, kita mau jalan ke belakang, mau lihat gajah lain, ada Rosa sama siapa, Selma ya kalau nggak salah. Naik motor tapi kita. Dulu, jalanan ini penuh dengan iring-iringan gajah yang akan berangkat untuk digembalakan. Iring-iringan gajah bersama dengan para maut itu, pemandangannya sungguh membekas di ingatan Pak Irwansyah. Aku jadi ikut membayangkan gimana rasanya melihat langsung pemandangan itu. Pasti menakjubkan. Pak Irwansyah bercerita, sempat kedapatan masyarakat yang mencoba membuka lahan di kawasan konservasi PLG Sebanga. Mana tuh ceritanya? Kemarin saya juga sempat konflik juga sini Bu sama masyarakat yang menggarap. Kenapa katanya Pak? Ya, mereka mau membuka lahannya kan sempat disemprot juga nih Kak, mau ditanami padi apa sawit tadi. Sempat juga kita larang. Tapi tanahnya punya siapa? Punya kau dalam kawasan kita. Lah, Nah, pasang pelang sih tetap dikat juga. Kemarin baru-baru ini ada juga yang lagi membabat di belakang sana, kita lihat juga. Kita panggil langsung orangnya. loh kok aneh. Kalau tanah sendiri ya wajar komplain ya Pak. Mereka beli, katanya beli sih, tetapi kita tanya surat menyuratnya, Nggak ada. mereka nggak mau ngasih tahu juga. Ya nggak ada berarti Pak. Agak bingung beli kemana? Kita masyarakat ini, masyarakat aktif ini. Kita membalangkan data rawan. Jawa. Ya. Rosa, ada Rosa. Kalau malam dia
sini aja kak. Di sini aja? Ya, karena lebih kok malam dia lebih apalagi fokus makannya lagi karena dia kan yang satwa malam kan. Jadi maka kita jarak kita kalau siang baru kita bawa keluar ke dingin. Iya. Jarak itunya tambatnya biasanya berapa meter dia Pak? Rantinya kadang nggak tentu, kadang ada yang kita buat 50 meter, ada yang apa, tergantung saya kasih makannya. Kalau kasih makannya bagus malah banyak kita panjangnya rantai. Iya. Kan dia juga muter paling gitu kan, muter-muter aja. Sana ya kak ya, nggak apa-apa ya? Iya, kita ke sana aja. Mau kesana ya, Kak? Jangan gajahnya yang diketin, nggak apa-apa, kita ke sana aja. Ikuti kaki saya kak ya. Ya. Yang dipijak. Karena setelah pijak kita melutut ukurannya. Selutut kita apa selutut gajah Pak? Gantinya kan ganti kak ya. Iya. Yang bagus ya. Gak ada yang bagus sih. Gak ada pilihan. Balik pak kita apa? Oh iya, kalau gini ya. Ini besar banget ya ampun. Oke. Bapak. Emang harus gini Pak kenang-kenangannya. Yang apa ini kak? Oke. Dari ujung sana sampai sini loh kita jalan. Halo, Rasa, salam kenal. Pengalaman pertama bertemu dengan Rosa. Ternyata Rosa memang seanggun itu. Saat aku suapi gula merah, dia memakannya dengan perlahan. Dia makannya pelan tuh kak, pelan-pelan makanya dia. Sebetulnya di sini perasaan aku campur aduk. Antara takjub, bahagia, tapi juga haru. Pak Ramli bercerita, ternyata mata Rosa itu kondisinya lagi katarak. Tapi saat ini penglihatannya sudah mulai nampak. Menurut informasi dari Pak Irwansyah, ternyata Rosa sering dikasih makan kacang panjang agar penglihatannya cepat membaik. Bestinya mau puja ini. Lagi me time. Rosa adalah sahabat kentalnya Mama Puja. Tapi sayangnya di sini aku nggak sempat bertemu Mama Puja. Katanya Mama Puja lagi me time. Ini udah pernah punya. Rosa sampai sekarang belum pernah beranak. Entah kenapa Maut-Maut juga bingung. Sepertinya Kapten Sarma lebih tertarik sama gajah-gajah betina yang usianya lebih muda. Sambil bak bukti videonya. Iya, kita sebarkan. Iya, busuk-busuk juga pawang-pawang di Banga masuk untuk perawa. Coba tunggu ya makanya ya. Ini adalah momen yang gak bakal terlupakan. Karena baru kali inilah aku berkeliling ketemu gajah dan diajak Maut-Maut di PLBS Banga sampai masuk-masuk ke rawa. Waduh, iya bagus dah. Kalau makannya seperti inilah kak. Ada sini cuma dua macam rumputnya aja kak ini. Nah, 3 macam. Kalau kita bilang ini rumput juluk-juluk kak, yang dalamnya itu kopong bebusa itu. Nah, kalau ini kita bilang segitiga ataupun sianid, krisan, kalau orang kita Jawa bilang. Ya, ini rumput jarum-jaruman ini. Ini kan agak tajam, tapi buat dia mah nggak ngaruh. Ngaruh sih. Aduh, Ren aja bisa ya rumput gemak. Iya ngaruh saya. Tapi dia kalau misalkan aman, nyaman, tidur bener tidur telekan gitu ya. Iya. Rebahan. Rebahan dia. Biasanya kalau
Ini sih lumayan Kak, biasanya kok gajah kita tempat air yang dalam tuh kadang cuma belalainya ditumpangin ke rumput-rumputan itu aja. Nah, dia akan Udah aja telentang. terentang ya, walaupun air di dalam makin nyaman, dia nggak ada gigit nyamuk, nggak gitu apa kan. Tapi ini nggak ada nyamuk sih segini sih Pak. Rosa, sampai jumpa lagi ya. Dari pertemuanku dengan Rosa yang singkat ini, tersimpan kisah tentang kesetiaan, perjuangan, dan harapan. Mantep banget nih pelatihan di Sembangan nih gajahnya. Salah. Waduh, ada mahut cilik ini. Gajah Sela, satu dari 4 gajah betina yang ada di PLG Sebanga. Melihat kedekatan dan interaksi Sela dengan keluarga Mahut membuat hati aku luluh. Karena ternyata Sela bukan sekedar gajah binaan, tapi dia juga bagian dari keluarga. Halo. Aduh, perutnya gendut. Kayak aku ya? Oh gitu. Iya. Semoga benar ya. Ada debaynya, ada debay. Dede bayi. Ini loh, di dalam perut ini ada anaknya enggak? Nggak ada. Nanti periksa dulu ke dokter ya. Dadah dulu sini ke kameranya. Kami, dadah. Dadah dulu sini. Mantap. Waduh. Nemani dia makan. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk katanya. Iya. Lagi makan dia. Iya. Biar makin gendut. Sela. Sela. Bareng Mas Bagas dan semuanya. Ditemenin sekeluarga. Ketemu sama si gajah Sela. Mudah-mudahan nanti hasil pemeriksaannya beneran ada gacilnya ya di dalam perutnya ya. Amin. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, kondisi mata Dora sejak kecil memang sudah katarak. Jadi di sini Pak Mahut selalu membantu Dora untuk menuntun saat berjalan ataupun mengarahkan belalainya Dora untuk menggapai makanannya. Selamat makan Dora. Ayo Sarma. Oleh-oleh untuk Dora. Terima kasih buat yang beliin tadi ya. Karena kita nggak tahu belinya di mana. Dari beberapa sumber artikel yang aku baca, ternyata saat gajah merasa tenang dan menikmati makanannya, mereka biasanya menunjukkan bahasa tubuh yang santai dan ekspresif. Biasanya telinga mereka itu mengibas. Jadi mereka mengibaskan telinganya secara perlahan, selain untuk mendinginkan tubuh, itu juga untuk menunjukkan rasa nyaman. Lalu ekor gajah juga akan berayun-ayun santai dari sisi ke sisi. Postur tubuh mereka juga terlihat tenang dan tidak tegang. Seperti dalam video ini. Gajah mampu menghabiskan makanannya kurang lebih 10% dari bobot tubuhnya.
Jadi kalau bobotnya 2 ton, mereka bisa menghabiskan makanan sekitar 200 kg. Dan mereka juga bisa menghabiskan waktu 12 hingga 18 jam sehari hanya untuk makan. Dora, udah kenyang belum? Belum ya, kamu nggak makannya banyak ya? Ya, anak cantik banget. Dari 5 ekor gajah yang ada di Sebanga, hanya 1 gajah yang aku nggak ketemu, yaitu Mama Puja. Karena katanya Mama Puja lagi me time. Jadi nggak apa-apa, mudah-mudahan kedepannya aku bisa mampir ke sini lagi dan ketemu Mama Puja. Nih semua papa, dadah dong. Waduh, mantap kali nih di sini. Nggak menyesal pokoknya ke sini. Asal jalannya. Yang di jalan itu aja tadi. Selebihnya nggak awan. Hei, Dora, Karma, terima kasih ya. Terima kasih ya Dora, panjang umur. Cantik. Sore mulai turun di PLG Sebanga. Saatnya aku kembali ke Pekanbaru. PLG Sebanga, lestari! Selain para mahut, gajah-gajah ini juga mengajarkan aku bahwa hidup tak selalu harus terburu-buru. Terkadang, menikmati setiap langkah adalah cara terbaik untuk mensyukuri kehidupan. Banget nih gajahnya. Aku datang ke PLG Sebanga untuk melihat gajah. Namun yang kulihat adalah perjuangan yang tak pernah berhenti. Perjalananku belum selesai. Ini hanyalah satu episode sederhana dari ceritaku berkeliling bertemu gajah.